Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 808. Setelah pesta ulang tahun selesai, Qin Feixue mengundang Luo Xiu untuk mengunjungi Istana Kekacauan, tetapi Luo Xiu dengan sopan menolak undangan tersebut. Setelah meninggalkan bintang Yin Yang, Luo Xiu langsung menuju bintang Tianjian untuk mencari keluarga Li. Dalam perjalanan ini, Luo Xiu merasa kurang nyaman membawa Ji Xiaozi dan dua lainnya bersamanya. Oleh karena itu, dia menyuruh mereka untuk melakukan perjalanan sendiri guna meningkatkan pengalaman, sambil mengingatkan mereka agar berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari masalah. Meskipun mereka bertiga tidak bersamanya, Luo Xiu tidak terlalu khawatir. Dengan kemampuan mereka, kecuali mereka bertemu dengan musuh di tingkat dewa yang atau lebih tinggi, mereka seharusnya dapat dengan mudah menghadapi sebagian besar tantangan. 2 bulan kemudian, Luo Xiu tiba di Tianjian Xing, berdiri di atas kepala monster kuno pelahap dewa, melintasi langit dengan tenang. Saat itu, Luo Xiu merasakan melalui indranya bahwa ada pancaran cahaya dengan kecepatan tinggi mendekat dari kejauhan. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tidak lama kemudian, pancaran cahaya emas itu melintas dengan cepat, hanya melirik Luo Xiu dari jauh, lalu menghilang ke kejauhan. Setelah momen ini, beberapa pancaran cahaya dari para kultivator lainnya muncul di kejauhan, bergerak dengan kecepatan tinggi menuju arah Luo Xiu. Namun, kali ini, mereka tidak hanya melewati Luo Xiu begitu saja. Mereka berhenti di dekatnya. Makhluk apa ini? Seorang pemuda di antara mereka bertanya dengan penasaran saat melihat monster kuno pelahap dewa yang dibawa Luo Xiu. Karena Luo Xiu tidak ingin menarik perhatian, dia sengaja menahan aura monster kuno pelahap dewa itu. Meski begitu, bentuknya yang besar dan menyeramkan tetap menarik perhatian dan menimbulkan kekaguman. Ada 6 pemuda yang berhenti. Mereka semua memakai seragam yang sama, menunjukkan bahwa mereka berasal dari kekuatan yang sama, sepertinya organisasi besar. Salah satu pemuda bertubuh besar, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu, menatap Luo Xiu dengan rasa ingin tahu yang disertai otoritas. "Kau siapa? Apa yang kau lakukan di Tianjian Xing?" Pemuda bertubuh besar itu bertanya dengan nada menginterogasi. Luo Xiu memandang mereka dengan tenang. "Aku mencari keluarga Li," jawabnya singkat. "Keluarga Li mana?" Pemuda itu bertanya lagi, alisnya berkerut. "Apakah ada keluarga Li lain di Tianjian Xing?" Luo Xiu balas bertanya, merasa heran dengan pertanyaan mereka. Seorang pemuda lain tertawa. "Haha, tampaknya dia tidak tahu banyak tentang keluarga Li kita. Yang kakakku maksud adalah cabang keluarga Li mana yang kau cari. Itu bukan urusan kalian," jawab Luo Xiu dengan santai, enggan melibatkan diri dalam percakapan yang tidak berguna. Setelah berbicara, Luo Xiu memberi isyarat pada monster kuno pelahap dewa. Binatang itu mengeluarkan raungan keras, lalu meningkatkan kecepatannya dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan kelompok pemuda itu tertegun. Raungan itu membawa aura yang begitu menakutkan hingga membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi predator tertinggi. Tak lama kemudian, Luo Xiu tiba di sebuah kota besar yang dilindungi oleh formasi raksasa. Ketika mendekat, sebuah aura kuat merasakan kehadirannya dan dengan cepat menyapanya sebelum menghilang. Sebuah jembatan cahaya memanjang dari kota itu ke arah Luo Xiu. Sebuah suara dingin terdengar, "Pengunjung asing, naiklah ke jembatan penerimaan di depanmu. Setelah mendaftarkan identitasmu, kau bisa memasuki kota." Mengikuti prosedur, Luo Xiu memerintahkan monster kuno pelahap dewa untuk mengecil menjadi seukuran telapak tangan dan beristirahat di bahunya. Setelah itu, dia melangkah ke jembatan cahaya, yang membawanya ke sebuah alun-alun di udara. Di sana, dia melihat banyak pengunjung lain, kebanyakan adalah kultivator tingkat Raja Dewa dan beberapa Kaisar Dewa. Sementara itu, para anggota keluarga Li yang asli dapat terlihat masuk dan keluar kota dengan bebas tanpa pemeriksaan. Ketika giliran Luo Xiu tiba, dia menyerahkan beberapa kristal spiritual untuk mendapatkan token identitas dan diperbolehkan masuk ke kota. Setelah mendapatkan token, Luo Xiu langsung menuju sebuah paviliun informasi yang dikenal sebagai Silu. Tempat ini biasanya digunakan oleh para kultivator untuk mengumpulkan informasi penting. Luo Xiu ingin memastikan apakah masih ada seseorang bernama Li Feichen di keluarga Li. Li Feichen adalah nama ayahnya dalam kehidupan sebelumnya sebagai Liu. Tak lama kemudian, Luo Xiu menerima sebuah slip giok yang berisi informasi yang dia cari. Li Feichen, salah satu tetua keluarga Li di Tianjian Xing, memiliki tingkat kultivasi Kaisar Dewa tingkat menengah. Informasi itu sederhana, tetapi cukup untuk memastikan keberadaan Li Feichen. Dengan informasi ini, Luo Xiu pergi menuju kediaman keluarga Li. Di gerbang utama, 2 penjaga menghentikannya. "Siapa kau?"
sebutkan namamu. Salah satu penjaga berkata dengan tegas. Luo Xiu menjawab dengan sopan, aku adalah anggota keluarga Li yang terpisah lama. Namaku Liu, ayahku adalah Li Feichen. Tolong sampaikan hal ini kepadanya. Tujuan Luo Xiu kali ini memiliki dua maksud. Pertama, untuk menyelesaikan hubungan karma yang terkait dengan kehidupan sebelumnya sebagai Liu. Kedua, dia ingin mendapatkan identitas formal di keluarga Li untuk sementara waktu, sehingga dia bisa berlatih dengan tenang. Ketika mendengar kabar bahwa seorang pemuda yang mengaku sebagai anaknya, Liu, kembali, Li Feichen, yang sebelumnya hidup dalam keputusasaan dan kesedihan, langsung menunjukkan perubahan besar. Dia yang biasanya tampak lusuh dan tertekan, dengan napas penuh aroma alkohol, tiba-tiba memancarkan aura luar biasa. Sebagai seorang tetua di keluarga Li Feichen terkenal penyendiri dan tertutup, sebuah sifat yang berkembang setelah kehilangan istri dan anaknya. Li Feichen tidak dapat menahan kegembiraannya. Ketika penjaga melaporkan bahwa pemuda itu mengaku sebagai Liu, dia langsung melesat keluar dengan kecepatan luar biasa dan berhenti tepat di depan pemuda itu, yang tak lain adalah Luo Xiu yang menggunakan identitas Liu. Apakah kau benar-benar Liu, anakku? Tanya Li Feichen, matanya tajam menatap Luo Xiu. Luo Xiu, yang kali ini sepenuhnya menjadi Liu melalui inkarnasi tubuh roda kehidupannya, membungkuk dan memberi hormat dengan penuh hormat. Ayah, aku Liu. Anakmu telah kembali. Li Feichen tampak tak percaya. 10.000 tahun telah berlalu sejak kematian Liu yang dilaporkan, dan mendengar bahwa anaknya masih hidup terasa seperti mimpi baginya. Setelah melalui proses verifikasi dengan cara-cara tradisional keluarga Li, identitas Liu sebagai anak kandung Li Feichen akhirnya dikonfirmasi. Li Feichen menangis bahagia. Di dalam hatinya, dia memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada anaknya, bagaimana Liu bisa tetap hidup meskipun lempengan jiwa kehidupannya telah hancur. Mengapa dia tidak pernah kembali selama bertahun-tahun ini? Luo Xiu menjelaskan dengan cerita yang telah ia siapkan. Meskipun ada keraguan dari beberapa anggota keluarga, tidak ada seorang pun yang dapat menyelidiki lebih dalam. Bagaimana dengan ibu? Di mana dia sekarang? Tanya Luo Xiu, mencoba menyelesaikan ingatannya sebagai Liu, yang penuh kasih terhadap ayah dan ibunya. Namun, mendengar pertanyaan ini, wajah Li Feichen berubah menjadi suram. Dia menjelaskan bahwa ibu Liu, Yu Yao, meninggal bertahun-tahun yang lalu. Meskipun alasan resminya adalah kehabisan umur, kenyataannya Yu Yao meninggal karena patah hati, tidak pernah bisa menerima bahwa Liu telah meninggal. Kesedihannya membuatnya kehilangan keinginan untuk melanjutkan hidup atau meningkatkan kultivasinya. Sebagai Liu, Luo Xiu memutuskan untuk tinggal sementara di keluarga Li. Selama waktu ini, dia benar-benar membaur dengan keluarga besar ini. Namun, rencana Luo Xiu sudah jelas. Setelah memastikan bahwa hubungan karma dari kehidupan sebelumnya sebagai Liu telah diselesaikan, dia meninggalkan inkarnasi roda kehidupan Liu di keluarga Li, bersama dengan inkarnasi kedua roda kehidupannya, yaitu Ye Haoran. Dengan meninggalkan dua inkarnasi roda kehidupan ini, Luo Xiu memutuskan semua hubungan karma dari dua kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, dia dapat memulai hidup baru tanpa bayang-bayang atau risiko yang mungkin ditinggalkan oleh campur tangan sebelumnya dari sosok misterius seperti Meng Qianxiang. Setelah meninggalkan Tianjian Xing, Luo Xiu kembali mengejar jejak Ji Xiaozi dan Ning Hanyu melalui tanda spiritual yang ia tinggalkan di tubuh mereka. Dalam perjalanan ini, ia menerima kabar dari Ning Hanyu tentang informasi terkait buah suyin. Buah suyin adalah obat spiritual yang sangat langka dan sangat dicari oleh banyak orang. Luo Xiu tahu bahwa itu adalah satu-satunya bahan yang dapat memulihkan ingatan Yan Yuer, yang telah dihapus secara paksa. Buah ini memiliki kekuatan unik untuk mengembalikan ingatan masa lalu yang hilang, sebuah kemampuan yang luar biasa tetapi tampaknya hanya dihargai oleh mereka yang sangat membutuhkannya. Lebih jauh lagi, buah suyin mengandung esensi hukum waktu, salah satu hukum tertinggi dan paling misterius dalam dunia kultivasi. Tak heran, keberadaannya menjadi incaran banyak kultivator tingkat tinggi. Dengan harapan dapat menemukan buah itu dan memulihkan Yan Yuer, Luo Xiu segera mempercepat langkahnya, melanjutkan perjalanannya dengan keyakinan dan tujuan yang lebih besar. Bersambung.